tekstur ini beneran ada. Soalnya dia bisa sangat crunchy di luar, tapi di dalamnya soft. Morning, hari kedua kita masak-masak guys. Jadi tadi setelah masak-masak, ini dia hasilnya. Jadi semalam kita grocery shopping. Agak sulit ya bun mencari makanan halal. Jadi kita cari ikan aja yang aman. Terus ada wortel rebus, sama ada ini tuh kayak roti apa sih roti India gitu ya? Zata itu udah ada kayak bumbu-bumbu herbalnya gitu. Let's try ya. Edible nggak? Edible. Edible. Sausnya tuh lumayan membantu ya. Edible nggak tuh? Level kita level edible doang. Ini sausnya tuh kita beli di supermarket yang cuma dipanasin sama microwave gitu. Tapi enak, surprisingly enak. Lalu makan. Ya, hari kedua guys. Kita mau jalan-jalan lagi ke city aja ya. Hari ini city day karena kemarin udah ekstra ya. Udah agak amis. Gak apa-apa udah amis, sekarang yang slow-slow aja ya. Kita slow-slow. Kita mau ke library, Crozier Lane, Botanical Garden. Baru habis itu ke DFO. belanja. Terus balik dulu, baru ke Unimel. Hopefully cukup ya waktunya. Amin. Alhamdulillah cerah ya di hari ini. Gue nggak pakai jaket juga masih aman sih, nggak dingin. Tapi dalamnya tetap pakai high tech. High tech apa sih high tech? Gue pakai Dalamnya tetap manset. Manset hangat, tapi bukan e-tex. Terus gue 3 layer sebenarnya. Cuman ini kemeja gue sangat tipis. Oh, Kemeja Jakarta. kemeja Jakarta. Baju-baju gue baju-baju Jakarta friendly semua. Lihat deh jalanannya sepi. Menit ya. Kalau mau keliling-keliling dulu aja ya. Nanti turnya belakangan. Berapa lama sih? 15 menit apa ya? Sampai pokoknya. Oh, sampai 1 jam deh. Gak usah ya? Gak usah lah, kita yang sendiri aja biar kita kejar semua. Boleh. Ini ada apa sih? Gula darah. Oh, demi apa? Gue percaya lagi nih. Lumayan sepi ya. Hello, we're here in the famous library in Melbourne, State Library of Victoria. Haha, dalamnya awesome. Tapi kita nggak bisa lama ya, gara-gara tadi stuck di ada acara founder space gitu. Isinya para founder yang lagi exhibit their products. Kita malah banyak ngobrol di situ karena ya interesting. Sampai besok masih ada ya itu ya? Sampai besok ini doang. Oh, ini doang. Oke, dan ketemu banyak orang, ngobrol-ngobrol, idenya menarik. Yang paling menarik menurut gue adalah si aplikasi tentang breakup. Ini specifically untuk kayak AI application for orang-orang yang break up. Sekarang kita mau naik tram menuju Hosherland.
Yeah, we don't find it. Ini dia, kami sudah datang. Oh. Ini apa sih? Ini banget, fancy banget gedungnya. Yuk. Kita lagi di Federation Square. Ini tempat kayak konser-konser biasanya. Wow. Namanya apa? Di sini menurut gue kayak pusat gedung yang wah-wah tuh di sini ya. Kayak ada katedral, terus ada Federal Station, terus ada Federal Square. Ini apa nih? Ini kayak masjid di Enggak lah. itu apa? India something ya. Kubahnya kayak India gitu. Ini juga ada famous Switzerland tuh ini. Nah itu tuh di depan kayaknya ya kafe-kafe famous. Ini apa mau band random? Coba lu nih dulu kali ya. Let's see the hype. Is it worth it? Coba lihat situ kan. Nah ini kok orang-orang pada ada hijau loh. Waduh. Tapi antrinya cepet sih di. Oh, gue mau coba ini. Kalau lo mau yang lain gak apa-apa sih. Di sana. Nah, kita sudah sampai di Lun, di salah satu famous coffee shop and si bakery ya. Oh, mantap banget. Nah, ini kita sekarang lagi antri buat beli. Let's see kopinya dan croissantnya sih katanya terkenal kan. Overrated atau underrated?
Let's see. Sudah datang pesanannya. Gue ini Aman aja ya namanya. Aman Jordan. Jordan and white cappuccino. So yeah, let's try. Brown sugar banget. Teksturnya tuh kayak crunchy banget ya. Nyala gue. Enggak, luarnya crunchy, dalamnya soft. Tapi menurut gue overrated. Kayak Dan harganya sih. mahal banget. Menurut gue ini unik sih kayak dia brown sugar tapi ada orange nya nih. Coba deh. Brown sugar tapi ada orange. Cinnamon juga orange. Oh. Tapi ini sesuatu yang gampang dicari gitu. Oh ya. Tapi gue gak pernah dapet tekstur kayak gini loh di Indonesia. Sejujurnya kayak peppermint. Emang masa nggak kayak gini? Enggak kayak gini. Terus 7 AM kayak my most favorite one is 7 AM kan. Terus even 7 AM nggak gini teksturnya. Tekstur ini ya pasirnya kayak soft di dalam, crunchy di luar, soft di dalam. Kalau untuk red strawberry ini sama Ini mahal. biasanya kalau beda ini Cuma nggak pernah gue nggak pernah nanya tekstur ini beneran ada. Soalnya dia bisa setengah crunchy di luar, tapi di dalamnya soft. Apa ya? Ini menurut gue ini ada karamelnya nih, nggak pakai karamel. bikin crunchy ya. Food blogger kalau gitu. Kayak ngerti aja deh. Gue cuma menggunakan intuisi. Dan pengalaman makan. Gue tuh kayak bukan tipe yang delicious gitu loh. Jadi gue nggak bisa nge-define kayak ini bedanya apa. Gue enak-enak aja gitu. Ya, update kehidupan, kita sudah beli yang namanya Lune ini, the famous pastry in Melbourne. To be honest, agak disappointed karena Iya. kayak ekspektasi gue tinggi karena harganya juga lumayan mahal. Iya. $9 ya? Iya. 9 hampir 10 itu 9,5 ya kan? Buat satu pastry. Satu pastry, dan itu sebenarnya ya udah pastry aja. Cuma kalau menurut gue sendiri yang tadi punya gue itu lumayan unik rasanya. Kayak dia dilapisin karamel terus taruh brown sugar sama ada rasa orange-nya. Oh ya, ada kayak manisnya juga. Jadi menurut gue kayak rasanya tuh niche gitu. Nah, meanwhile coffee-nya kayak menurut gue kayak Family Mart aja gitu. Terus harganya tapi ya sebenarnya seharga sama Starbucks sih ya. Tapi kan masih lebih sedikit. Ya benar sih, lebih sedikit. Kolnya Starbucks lebih gede dibanding. Ya udah biasa banget pokoknya kalau kafenya sih gue kecewa tapi ya udahlah. Not gonna come again. Ya, Not gonna come again. ya udah cukup tahu aja. Dan sebenarnya rating di Google tuh juga nggak setinggi itu. Iya. Banyak yang nge-rate kayak 2000-an something dan ratingnya 4,3. Pokoknya ini the power of marketing, Di. Coba lo analisis deh. Kenapa dia bisa se-famous itu, Di? Viral aja. Viralnya sama siapa Viral sih? marketing. Yang pertama kali TikTok, Instagram. they hire the content creator gitu. Enggak sih, menurut gue karena ada yang nge-review dan Tapi mereka genuinely nge-review atau di gue hire nggak nih? tahu, gue nggak tahu. Kayaknya Tapi sih di hire kayak deh. social network aja. Ada pier nih. Mau foto? Ya Allah, sedih banget gue nggak bawa kacamata. Kan ada kacamata gue. Kita udah di sini guys, mau ke DFO karena kita mau shopping. Mau pakai HP atau pakai ini? Kayaknya aja ya.
Nih kita lewatin pier. Banyak juga ya, banyak juga sih. It's nice sunny day. Nah ini tuh sport area. Tapi di one sport area gue harusnya ada di sini sih, itu tangga sih. So gue tuh di sini deh dia si two time shoe. Kalau gue liat di website sih harganya lebih murah ya jatuhnya. Ini semuanya kawasan sport. Gila itu diobral. Nah kita sudah melihat nih ada two time shoe. Mari kita lihat. This is for men. Kembali lagi bersama Dini di sini, para subscriber setiaku. Subscribernya ada 10 ya. Gue, second account gue yang kedua. Ayo, let's go. Kita lagi mau ke Unimelt. Kita mau ke Unimelt, Mhm. ikut halakoh. Ya, masya Allah, tabarakallah. Lengkap deh entertainingnya dari mulai mentally, physically, Dan spiritually. So ya, let's see, bye bye, see you. Urutannya mana sih? Full bukannya sama aja, Oh, itu sama, cuma beda istilah. Soalnya gue kalau foto di ini sih di kampus gue di Columbia, Wominjing itu welcome. Itu tuh udah kelihatan. Oh, ini camera nih. Camp kue Columbia. Aduh ya, camp kayak Columbia. Ya, jadi kita udah sampai di Unimelt dan tiba-tiba disambut sama tenda-tenda para protestor ya. Can we call them protestor or apa ya? Advocator. Salut sih, mereka sangat-sangat salut ya. Interesting. Dan kemarin salah satu pimpinan Unimelt dia resign. Oh, yang kata lo rektornya itu ya? Ya, salah satu pimpinannya resign karena ya as a result of this advocating activities lah. Salut sih gua sama solidarity mereka. Some of you may have that there was some pushback today from some antagonistic individuals, and we thank you for not engaging with them, Mana? arguing with them. So, jadi bagus banget kalau di kamera. Ini udah maghrib sebenarnya, tapi di sini cerah ya. Jadi kita lagi ngomongin soal, pokoknya lebih ke refleksi kali ya, refleksi setelah tadi mungkin habis halakoh. Terus kayak gue wondering aja sih, kapan sih lo mulai untuk benar-benar practicing Islam gitu, karena we born from Islamic family. Itu kan pasti bukan sesuatu yang bisa semua orang langsung nerima gitu kan. Kita di sini kan. Jadi makanya gue mau dengerin. Kalau lo gimana di prosesnya? Alasan yang pertama, gue ngerasa dalam hidup ini tuh banyak difficulties gitu. Ya pasti ada joy-nya juga, ada bahagianya juga, tapi juga banyak difficulties. Kayak misal gue pingin mendapatkan sesuatu, gue udah upayakan tapi nggak dapet, misal gitu kan. Terus juga banyak hal-hal yang tidak adil juga gitu, kayak injustice, kayak apa yang terjadi di Gaza misal.
dan di tempat-tempat lain juga. Intinya banyak hal yang injustice gitu di dunia ini. Gue ngerasa kalau nggak ada nggak ada Something behind it. pegangan ya, nggak ada yang dipegang gitu, kayak nggak ada sesuatu yang lebih besar dari itu tuh manusia tuh nggak bisa bahagia gitu. Dan gue juga ngerasa gitu. Kalau gue nggak bisa megang sesuatu atas kegagalan gue atau kesedihan gue nggak bisa bahagia, dan gue nggak mau hidup nggak bahagia gitu kan basically. Jadi gue menemukan konsep sabar, syukur, tawakal gitu dalam Islam, yang menurut gue itu making a lot of sense dan membuat gue lebih gigih, lebih kuat dan lebih bahagia gitu. Dan mungkin kayak ada filosofi lain kayak misal Stoicism gitu kan, Stoicism gitu. Tapi kind of Yunani. Bener kayak Yunani Greek philosophy. Tapi menurut gue Stoicism tuh tidak bersandar pada Tuhan gitu. Bersandar pada sesuatu yang nggak yang abstrak, misal kayak alam, universe gitu kan. Dan di Islam itu Tuhan itu ada konsepnya, ada Asmaul Husna gitu, ada 99 nama dan nama-nama lain juga yang kita nggak tahu. Dan nama-nama itu tuh menjadi cara untuk gue bisa mengenali Tuhan gue itu siapa. Dan gue jadi ngerti, oh ternyata Tuhan gue tuh punya atribut A, B, C, D gitu, yang gue bisa jadi pegangan ketika gue happy maupun ketika gue susah. Jadi gue ngerasa Islam itu membuat gue lebih kuat dan lebih bahagia gitu. Terus yang kedua alasannya adalah gue ngerasa nggak mungkin manusia tuh hidupnya cuma sesepele ini. In a way kan ada tuh bayi-bayi yang meninggal umur setahun atau even baru lahir udah meninggal. Ada juga yang meninggalnya umur 60 tahun let's say, in average. Kita ke kiri. Yuk, mulai. Bentar sis. Nggak apa-apa. Awas. Ada bahan lagi pada ngebut. Nambah aja. Ya. Terus. Dan ya in average orang Indonesia umur berapa sih? 70 gitu kan. Sementara gue sekarang udah 28. Jadi kalau gue seumuran Rasulullah misalnya SAW, yang di umur 62, gue berarti kan tinggal udah 50% gitu kan umur gue di hidup ini gitu. Dan gue ngerasa kayak 28 tahun hidup tuh It's a very short time. It went very fast gitu. Dan nggak mungkin manusia tuh hidupnya sepele ini gitu. Nah, konsep dalam Islam soal akhirat itu menurut gue makes a lot of sense. Why? Karena yang pertama itu kehidupan yang kekal, dan manusia tidak hanya terbatas pada umur yang kita even nggak tahu gitu kan. Gue nggak tahu umur gue berapa, lu juga nggak tahu gitu. Tapi dalam akhirat itu kekal, dan di sana kita tuh di keep accountable atas apapun yang kita lakukan di dunia ini gitu kan. Jadi hal-hal yang sekarang injustice kayak what happened in Gaza or in other places, orang-orang yang melakukan hal-hal injustice itu bakal dapat konsekuensinya di akhirat. Dan di akhirat itu adalah justice yang sebenarnya justice gitu. Kita nggak bisa, orang nggak bisa nge-bribe Allah buat nggak ngasih hukuman kan. Dan Allah itu tadi balik ke konsep yang pertama, Allah tuh di Islam itu Tuhan itu punya konsep yang sangat clear gitu, punya atribut yang sangat amat clear gitu. Jadi dan salah satu atributnya adalah Allah Al-Hakim gitu kan, yang paling adil gitu, yang maha ngejudge lah, dan dia tuh juga yang paling baik juga, Ar-Rahman Ar-Rahim gitu. Jadi gue ngerasa kehidupan di setelah nanti itu yang benar-benar bisa keep everyone accountable, dan itu membuat gue lega atas segala hal injustice yang terjadi di dunia ini gitu. Jadi How did you learn konsep it? itu Kayak maksud gue salah satu part yang menurut gue sampai sekarang tuh belum bisa gue digest dengan baik itu adalah konsep akhirat sih. Kenapa lo bilang bisa digest? Karena maksudnya it's something yang belum terjadi gitu kan. Kalau misalnya gue nggak, ya kalau misalnya gue belajar tentang kayak ibadah-ibadah yang diperintah sama Allah kayak gitu-gitu, itu kan sesuatu yang emang sama Allah tuh udah ada historinya kan, dan historinya juga udah dikurasi dengan baik dan sebagainya gitu. Tapi kalau akhirat sampai sekarang konsep itu tuh belum
belum bisa gue dapetin karena apa gitu yang bisa membuktikan bahwa afterlife tuh exist gitu. Gue berpatokan yang kenapa gue menulis Islam ya pada akhirnya. Gue berpatokan sama Al-Quran sebenarnya. Ada tuh bukunya Zakir Naik, Ustaz Zakir Naik, tentang 1000 miracles di Al-Quran kalau nggak salah judulnya. Itu adalah semua kejadian-kejadian yang bisa dibuktikan oleh sains dan udah ditulis di Al-Quran, yang bahkan Al-Quran Berapa ke 1000? ya, yang bahkan Al-Quran itu ada zaman 1400 tahun yang lalu, di mana terjadi di zaman Nabi, yang Nabi tuh nggak punya akses untuk knowledge itu gitu. Berarti kan Al-Quran itu emang divine revelation. Ya. That's bukan when I agree. bukan dibuat orang gitu kan. Dan itu udah proven scientifically gitu. Nah, di dalamnya juga ada soal akhirat. Let's say kayak 70% udah bener, kenapa kita nggak agree dengan 30% yang belum happen gitu kan. Jadi itu sih yang bikin gue ngerasa It must be exist ya. iya, it must be existing. I think iya sih, itu partnya mungkin itu aja yang belum gue gali.